Pertanyaannya adalah aktivitas keagamaan apa yang mungkin dianggap tidak normal oleh pemerintah Tiongkok itu? Jurnal Barata. Dalam perkembangannya, etnis Uighur dinilai Beijing ini telah radikal. Pada tahun 1990-an muncul gerakan Islam Turkistan Timur yang disebut terorisme oleh Tiongkok. Itulah kenapa perlakuan Tiongkok ini terhadap Hui dan Uighur ini dikenal jauh berbeda begitu ya, di mana Beijing juga dinilai lebih ramah terhadap Hui dan keras terhadap Uighur. Nah, perbedaan perlakuan Beijing itu tampaknya memang tidak dipisahkan dari sejarah perkembangannya Islam di negeri Panda. Nah, Islam yang mayoritas dianut suku Hui ini mula-mula memang dibawa masuk ke Tiongkok oleh para saudagar Arab yang kemudian menikah dengan orang-orang lokal di sana. Mereka juga membentuk satu suku yang disebut dengan suku Hui. Nah, di sisi lain memang penyebarannya atau penyebaran agama Islam ini kepada orang-orang Uighur berbeda ya. Mereka menganut Islam yang disebarkan kekuatan politik menggunakan perang. Pada abad ke-10, seorang dari lingkaran kerajaan Kehanan Karakhanid yang bernama Satuk Udara Khan ini menganut Islam. Ia kemudian mengubah sistem kerajaan menjadi kesultanan dan memerangi kerajaan-kerajaan Buddha di Xinjiang atas nama agama. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dan juga diharapkan oleh umat Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang? Apakah juga betul terjadi perlakuan intimidasi? Ada juga persekusi dan juga diskriminatif oleh pemerintah Tiongkok kepada minoritas Muslim Uighur. Lalu benarkah kem-kem pengasingan dibangun untuk redoktrinasi apa yang menjadi keyakinan suku Uighur gitu ya? Jika pemerintah Tiongkok mempersekusi Uighur, itu sama saja membunuh dirinya sendiri begitu. Uighur memiliki kekuatan politik di dalam negeri Tiongkok itu sendiri dan juga memiliki kontribusi yang besar dalam pembentukan negara Tiongkok. Jadi cukup banyak cendekiawan, seniman, bahkan politisi, jabatan, pebisnis dan juga jenderal Uighur yang memberikan kontribusi besar bagi kemajuan negara Tiongkok itu sendiri. Jika benar terjadi persekusi, dapat dipastikan Uighur akan lebih dari mampu menggalang kekuatan politik untuk melawan Partai Komunis Tiongkok yang cukup cerdas untuk tidak melakukan hal bodoh semacam ini. Masalahnya, Xinjiang lebih merupakan masalah internal Tiongkok untuk mengatasi ekstremisme Uighur di Xinjiang. Jadi, ini bukan persekusi Islam. Oleh karena itu, masalah ini hanya spesifik terjadi di area tertentu di Xinjiang. Dan Uighur selain tinggal di Xinjiang juga tinggal di Taoyuan yang mayoritas Uighur. Mengapa yang terjadi masalah hanya beberapa area di Xinjiang? Kenapa Taoyuan tenang-tenang saja? Jika memang benar terjadi persekusi, tentu keduanya juga akan bergejolak ya. Nah, negara-negara Muslim memahami dengan baik masalah Xinjiang. Oleh karena itu, melalui OKI, organisasi Islam, mereka mengirimkan delegasi pencari fakta ke Xinjiang pada awal Januari tahun lalu 2019. Fakta yang mereka temui adalah akar masalah Xinjiang, yaitu permasalahan separatisme yang juga dilakukan sekelompok gerakan Islam Turkistan, ya terutama Turkistan Timur, sebagai kelompok separatis kawanan yang memperjuangkan kemerdekaan Xinjiang yang dikategorikan sebagai kelompok teroris dengan afiliasi ISIS. Kelompok ini yang paling bertanggung jawab terhadap beragam aksi terorisme di Xinjiang dan korban telah mencapai 400 orang lebih, terdiri dari orang-orang sipil, Uighur dan juga Han sebagai penduduk Xinjiang.
Nah, akhirnya pada tanggal 1 dan 2 Maret di Abu Dhabi, delegasi OKI pun menyelenggarakan rapat ya untuk merumuskan hasil pencarian fakta tersebut. Kemudian dalam konferensi pers tersebut, juru bicara OKI menolak adanya persekusi Islam dan kamp-kamp atau konsentrasi di Xinjiang. Bahkan mereka memberi pujian dan referensi positif terhadap atau atas pendekatan Tiongkok terhadap Islam secara umum dan juga khusus kepada para alumni ISIS. Yang perlu dipahami bahwa kelompok separatis ini adalah hanyalah sebagian Uighur Muslim, terutama yang tinggal di Xinjiang Selatan, semacam Kashgar dan juga Khotan, yang memang sudah lama ingin memerdekakan diri dari Tiongkok. Nah, dari situ kita bisa melihat permasalahan sebagian Uighur Muslim yang ingin memerdekakan diri dari Tiongkok itu. Nah, sebenarnya bukan murni karena persoalan agama di bawah pemerintahan Tiongkok yang berideologi komunis. Nah, kelompok-kelompok separatis Muslim ini atau Uighur, menurut guru besar Universitas Kobe Wanke dalam tulisannya yang berjudul Gerakan Kemerdekaan Turkistan Timur tahun 1930-an sampai 1940-an ini mengatakan bahwa kelompok tersebut hanya menggunakan Islam untuk menarik simpati suku-suku lain yang seagama dengannya di Xinjiang. Jadi sebab itu andai yang ditonjolkan adalah identitas kesukuan atau niscaya Muslim bersuku Kazakhstan ini yang lumayan banyak populasinya ini di sana ya akan sulit bersimpati kepada gerakan mereka. Nah, cara-cara radikal pun dipakai oleh kelompok separatis Muslim Uighur untuk mencapai tujuan politiknya, mulai dari pembacokan sampai dengan pengeboman. Nah, baik terhadap yang non-Muslim maupun juga terhadap Muslim yang dianggap pro pemerintah Tiongkok itu sendiri. Tercatat lebih dari 1.000 kasus terorisme yang berupa pengeboman, pembunuhan massal, perampokan maupun juga penembakan sadis yang dilakukan oleh kelompok radikal ekstremis maupun juga separatis ini selama periode tahun 1998 sampai 2015 yang terjadi di wilayah Xinjiang. Nah, cipta kondisi melalui aksi terorisme tersebut memang disinyalir dilakukan guna mengganggu kondusivitas pemerintah ya serta menekan agar mau melepaskan wilayah Xinjiang dari kekuasaannya begitu. Lalu dokumentasi kejadian tersebut dapat dilihat di museum yang pada Desember tahun 2018 yang lalu ya baru diresmikan di kota Urumqi, Xinjiang. Nah, berbeda dengan Barat dan Indonesia yang menyelesaikan terorisme secara militer. Tiongkok ini ternyata menangkap para alumni ISIS dan mendidik mereka di kamp pelatihan, bukan di penjara. Nah, pemerintah Tiongkok pun berkeyakinan bahwa paham-paham radikal keagamaan akan makin mudah disusupkan oleh kelompok separatis Muslim Uighur yang tidak berkependidikan sehingga susah mendapatkan pekerjaan akhirnya yang tidak juga mempunyai pendapatan gitu ya. Nah, atas dasar itu Tiongkok memfokuskan penyelesaian ekstremisme pada pembangunan ekonomi, pendidikan, serta pelatihan pada bidang pembangunan, di mana pemerintah Tiongkok ini memang membangun apartemen umum untuk kaum miskin Uighur di Urumqi, Xinjiang gitu, dan relokasi bagi mereka yang tinggal di pemukiman kumuh di pinggiran kota Urumqi yang lama, di mana pemerintah juga membangun Masjid Agung di Urumqi, stasiun kereta Urumqi, dan juga pasar modern di Urumqi, dan lain-lain. Pada bidang pendidikan dan pelatihan, pemerintah Tiongkok ini mendirikan pusat reedukasi dan juga pendidikan vokasi yang oleh banyak media dan pegiat HAM sebut kamp konsentrasi sebagai tempat bagi mereka yang tercemar paham radikal keagamaan untuk kembali belajar pentingnya nasionalisme dan juga beragam keterampilan dasar yang dibutuhkan buat masuk dunia kerja.
Nah, boleh jadi itu adalah jalan tengah yang coba ditempuh oleh pemerintah Tiongkok itu sendiri ya, ketimbang menjebloskan mereka langsung ke penjara misalnya. Nah, akhirnya dapat kita pahami bahwa persoalan pemerintah Tiongkok ini dengan suku Uighur yang terjadi selama ini adalah bukanlah persoalan tentang agama, namun lebih tepat dikategorikan sebagai persoalan politik, dan adanya pemberitaan mengenai penindasan, pengasingan terhadap mereka ini juga tidak bisa dibenarkan. Yang ada justru sikap tegas dan preventif pemerintah Tiongkok itu sendiri terhadap sebagian Muslim Uighur maupun juga agama lain yang terindikasi terpapar doktrin radikal, ekstremisme yang juga tergabung dalam kelompok separatis di wilayah Xinjiang. Mungkin pro dan kontra yang memang mengenai suku Uighur ini juga tak luput dari muatan peta kepentingan dunia internasional, bisa jadi ya, karena dalam hal ini memang negara pesaing Tiongkok dalam berlomba menjadi negara terhebat di muka bumi ini. Maklum, Tiongkok memang selangkah demi selangkah berada dalam impian menulis ulang jalur sutra perdagangan dunia yang pastinya memang membuka potensi kerugian besar bagi negara-negara adikuasa. Saya Bagas Sumaran, salam jurnal. Demikian Jurnal Barata.